pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani. Nama saya Sri Hartika. Nama saya Imelda Yuliani Mili. Baik teman-teman, di sini kami akan menayangkan video tentang demam berdarah dan bagaimana pencegahannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi ibu-ibu. Jadi sebelum kita memulai kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini, terlebih kita membawanya dalam doa kepada teman saya yang bertugas untuk membawakan kita dalam doa. Saya persilakan. Selamat pagi ibu-ibu. Sebelum kita melakukan penyuluhan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan agama saya, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, pada hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang demam berdarah di keluarga Mujahdi. Dan pada hari ini juga semoga penyuluhan kami berjalan dengan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum kita mulai kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini, kami bertiga akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imelda Yuliani Mili. Jadi kedatangan kami di sini ibu-ibu untuk melakukan penyuluhan mengenai bab pencegahan DBD. Tujuannya agar ibu-ibu bisa tahu apa itu penyakit DBD dan bagaimana cara pencegahan penyakit DBD itu sendiri. Jadi ibu-ibu, waktu yang kami butuhkan di sini kurang lebih 30 menit. Sebelum kami memulai kegiatan penyuluhan, terlebih dahulu kami minta kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Kami bagi kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini, kami bertiga akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imelda Yuliani Mili. Jadi kedatangan kami di sini ibu-ibu untuk melakukan penyuluhan mengenai bab pencegahan DBD. Tujuannya agar ibu-ibu bisa tahu apa itu penyakit DBD dan bagaimana cara pencegahan penyakit DBD itu sendiri. Jadi ibu-ibu, waktu yang kami butuhkan di sini kurang lebih 30 menit. Sebelum kami memulai kegiatan penyuluhan, terlebih dahulu kami minta kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Dari baik, nama saya Mama Lili. Saya sudah. Jadi terima kasih Ibu Nona dan Ibu Yopi. Sekarang kami langsung mulai saja kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu penyakit DBD, ibu-ibu sudah tahu atau sudah pernah dengar? Belum pernah. Sudah, belum pernah. Apa penyakit akibat gigitannya? Iya, benar sekali Ibu Nona. DBD itu penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui nyamuk. Jadi nyamuk itu dari kebiasaan kita
bagi manusia yang sering membuang sampah sembarang tempat, terus ini membiarkan genangan air, terus membiarkan tampungan airnya tertutup dan terbuka dengan ini pola hidup kita yang kurang bersih. Di sini nih sudah ada yang pernah kena DBD baru? Belum. Kalau selama ini di kompleks ini belum pernah. Di kompleks ini belum. Terus ini kalau di sini nih dari petugas kesehatan terdekat sudah pernah bagi-bagi kelambu atau itu ya? Kalau kelambu itu sudah lama, mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu, termasuk Kopi. Kalau abate itu yang baru-baru ini mereka bagi gitu. Kalau kelambu di sini rumah juga pernah dapat, itu dapatnya itu mereka bagi sesuai jumlah kamar atau jumlah kamar Sesuai jumlah kamar. sesuai jumlah kamar yang ada di rumah ya. Jadi kalau untuk tanda gejalanya ibu sudah tahu. Kalau menurut pengetahuan saya itu demam, jadi untuk selanjutnya teman saya bisa sebutkan beberapa tanda gejala yang spesifik pada orang yang terkena DBD. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda dan gejala dari DBD. Itu pertamanya demam tinggi, terus ada rasa lemah di kita punya badan, terus ada lesu, nafsu makan kita berkurang, muntah, terus nyeri pada anggota badan, terus punggung kita rasa kayak pegang-pegang, terus ada bintik-bintik merah di ruang kulit kita, terus ada mimisan dan gusi kita agak berdarah. Juga ada pencegahannya. Pencegahannya di sini ada 2. Yang pertama, dengan kita memelihara lingkungan tetap bersih. Nah, ini seperti yang ibu sudah tahu tadi kan, penyakit demam berdarah ini kan disebabkan oleh gigitannya nyamuk. Jadi pencegahannya itu kita yang pertama memelihara lingkungan tetap bersih, karena salah satu penyebabnya itu dari tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan, terus tidak pernah dibersihkan, tidak diangkat, jadi tempat sarang nyamuk. Terus selain lingkungan di luar rumah, dalam rumah juga kayak pakaian-pakaian ini misalkan tidak berserakan atau yang lembab-lembab, misalkan pakaian itu benar-benar kering, ya tidak jadi tempat sarang nyamuk. Kemudian di sini ada pencegahan yang kedua, yaitu dengan melakukan pemberantasan serang nyamuk dengan cara menutup dan menguras tempat penampungan air selama 3 hari dari seminggu, supaya jentik-jentik itu tidak berkembang biak dalam bak yang berisi air. Itu salah satu tempat yang berkembang biak. Kemudian ada kaleng-kaleng bekas itu dibuang, soalnya takutnya kaleng yang kayak dilepas saja di luar terus hujan tertampung oleh air bisa jadi sarang nyamuk juga kalau dibiarkan terus. Selain itu halaman, kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang sudah lebat sekali, sebaiknya dipangkas saja biar tidak jadi tempat sarang nyamuk juga. Sama selokan juga, kalau bisa dibersihkan kalau ada selokan yang tersumbat. Terus kalau ada penyemprotan kayak obat-obat penyemprotan
caranya mungkin bisa digunakan juga supaya bisa memberatkan. Jadi selain kemudahan ada komplikasi. Jadi komplikasi dari demam berdarah juga tidak dilakukan ini perawatan lebih cepat atau jadi bawa ke rumah sakit dengan cepat, nanti bisa timbul gejala-gejala yang lebih dari sekedar demam seperti mimisan, terus berdarah, terus muntah juga bisa sampai berwarna hitam, tekanan darah sampai menurun, nadi lemah, terus ini frekuensi atau air kecil tuh kayak keluar tuh sedikit, karena kan jalan ini kan demam nih, kalau semakin tinggi demamnya kan pasti keringatan luas, otomatis cairan dalam tubuh kan berkurang. Terus sesak nafas juga sampai penurunan kesadaran juga pasti menurunnya kalau demam. Terus sampai shock atau kejang. Terus seperti itu. Jadi baik ibu-ibu, itu saja materi penyuluhan dari kami mengenai pencegahan DBD. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya mengenai materi yang sudah kami sampaikan tadi. Maksudnya tuh misalnya kalau kita jauh dari rumah sakit itu pertolongan pertama untuk orang yang terkena gejala DBD itu misalnya kita kasih obat apa atau penanganan awalnya itu sebelum kita ke puskesmas atau rumah sakit, misalnya kalau rumah sakit atau puskesmas itu jaraknya jauh. Baik, pertanyaannya bagus sekali dari Ibu Nona. Jadi untuk pertolongan pertama misalnya kalau fasilitas kesehatan jauh nih, nah untuk pertolongan pertamanya kita bisa berikan kompres hangat dulu karena posisinya kan ya dia demam nih. Nah, kita bantu dengan kompres hangat. Terus sama kita berikan terus dia asupan cairan, kita kasih minum terus karena dia ini kan pasti kekurangan cairan, iya dehidrasi, jadi harus dikasih minum sama kompres. Soalnya kalau kita dalam perjalanan kita tunggu, kita tidak ada berbuat apa-apa saja kan bisa menyebabkan komplikasi lain. Jadi kalau dari saya itu sih untuk menangani lebih awal sebelum kita masuk ke dalam rumah sakit, kita tangani dengan kompres sama kita berikan cairan cukupnya untuk orang yang terkena DBD. Ada lagi maksudnya seberapa berbahaya jadi kalau misalnya kita terlambat apakah bisa menyebabkan kematian? Iya. Jadi begini Bu, kalau misalnya tidak segera kita tangani atau tidak kita rujuk ke rumah sakit, itu bisa juga terjadi kematian. Karena ini apalagi DBD ini kan lebih banyak karena anak-anak ya. Anak-anak ini kan rentan sekali. Mereka punya imun atau ini daya tahan tubuh mereka. Jadi mereka kayaknya kalau kurang cairan saja itu sudah akan lemah sekali sampai akan turun kesadaran. Lama-lama
bisa sampai meninggal kalau tidak segera diberikan penanganan yang lebih intensif dari rumah sakit. Sekarang kan kadang musim hujan, kalau di sini musim hujan itu biasanya nyamuk tuh sudah mulai banyak. Kalau malam tidur tuh kadang kita terbangun karena nyamuk gigit atau apa. Misalnya ada pencegahan, bagaimana caranya supaya tidur malam kita aman, jauh dari nyamuk itu bagaimana? Maksudnya obat apa yang bisa kita gunakan tuh? Iya Ibu, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi ini tidur malam supaya tidak terkena gigitan nyamuk itu kita harus pakai kelambu Ibu. Jadi kita pakai kelambu, misalnya kalau tidak ada kelambu kita bisa pakai obat nyamuk seperti autan. Kalau tidak kita pakai lotion yang anti nyamuk Ibu. Itu juga bisa mengurangi gigitan nyamuk. Dan supaya nyamuknya tidak ada dalam rumah, kalau musim hujan itu kan pasti ada genangan air kan Ibu. Jadi ini sebagaimana kita dari penghuni rumah untuk mencegah itu dengan membersihkan genangan-genangan air yang dari hujan. Misalnya kan kalau di hujan biasanya ini pakai ember kan Ibu. Biasa Iya. pakai ember. Nah, kalau ember itu jangan dibiarkan, langsung dibuang saja Ibu. Kalau Ibu mau biarkan, usahakan tempat itu tertutup, jangan terbuka. Nanti bisa jadi tempat sarang nyamuk. Mungkin masih ada lagi Ibu ya pertanyaan? Ini maksudnya tuh saya mau bertanya gejala yang dikatakan demam berdarah itu sudah parah, maksudnya itu pasiennya itu bagaimana? Kalau tubuh kita itu gejalanya bagaimana kalau demam berdarah itu sudah parah, supaya kita langsung antar ke rumah sakit. Biasanya tuh kalau gejala yang sudah parah itu kita lihat dari ciri fisiknya dulu. Biasanya dia sudah mulai tumbuh titik merah, terus nanti dia biasanya demamnya sampai 3 hari, terus nanti kalau demamnya tidak turun-turun sampai hari ke-7 itu bisa sampai shock, sampai ini apa ya, kejang kabut. Kalau demamnya tidak turun-turun berarti kita langsung bawa ke rumah sakit. Iya, langsung bawa ke rumah sakit, dibantu juga sama tadi yang sudah dijelaskan tuh. Baik. Ini kasih kompres sama minum air yang banyak. Ini saya mau bertanya, misalnya kalau seandainya orang yang sudah pernah terkena virus DBD, apakah setelah sembuh itu ada kemungkinan dia bisa terjangkit untuk kedua kalinya? Baik, terima kasih pertanyaan itu bagus sekali. Jadi kalau misalnya awalnya sudah terkena DBD,
Jadi bisa saja kalau misalnya kita punya kebiasaan tidak berubah, ini masih saja tidak bersih, terus lingkungan tidak bersih, terus genangan air masih ada, terus nyamuk Aedes aegypti datang lagi, lagi bisa saja terkena 2 kali. Itu mudah sekali. Ya mudah sekali, Kita sudah apalagi pernah sudah terinfeksi. dua atau sudah terinfeksi itu 1 kali. Jadi baik ibu yang sudah bertanya, jadi sekarang ini kami akan mengevaluasi kembali apakah penyuluhan kami pada pagi hari ini berhasil atau tidak. Jadi dengan cara kami akan bertanya ke ibu-ibu sekalian mengenai penjelasan kami tadi. Mungkin dari ibu yang sudah paham tadi tentang DBD bisa dijelaskan sedikit sama tanda gejalanya, pengertiannya tadi. DBD itu kalau yang kami dengar tadi itu sedikit penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi dengan gejalanya itu demam, iya, dengan merah-merahan, terus muntah. Pencegahannya itu dengan mengkondisikan lingkungan supaya tetap bersih, buang sampah pada tempatnya, kaleng-kaleng bekas itu dibuang pada tempat supaya tidak terjadi nyamuk berkembang biak. Jadi baik ibu, itu saja kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Semoga kita akhirnya dengan doa kepada teman saya yang bertugas. Saya persilakan. Baik, dari sini saya akan berdoa untuk menutup kami bersama dan tutup dengan doa dengan saya doa ini dengan anda saya di Islam dan doa dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan video kunjungan kami dan video ini lancar dari awal hingga akhir. Itu saja. Ya Allah, semoga materi yang sudah kami jelaskan kepada ibu di sini bisa menjadi bermanfaat dan bisa disampaikan juga kepada rekan tetangga agar lebih memahami bagaimana itu penyakit DBD dan bagaimana pencegahannya. Itu saja doa dari saya. Nah, videonya sama komentarnya sama. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat, terus dipahami dan juga teman-teman bisa sharing ke orang lain untuk mengetahui apa itu penyakit DBD dan juga bagaimana pencegahannya.